1. Sumpah atau janji pegawai adalah komitmen resmi yang diucapkan oleh seseorang pegawai untuk mematuhi kode etik, tata nilai, dan kewajiban yang terkait dengan pekerjaannya. Ini mencakup hal-hal seperti menjaga kerahasiaan, menghindari konflik kepentingan, dan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku. 2. Peranan sumpah atau janji pegawai sangat penting dalam memastikan profesionalisme, integritas, dan kredibilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Beberapa peranannya meliputi 1. Membangun kepercayaan. 2. Menegakkan integritas. 3. Mengikat tanggung jawab. 4. Menegakkan disiplin. 5. Memberikan pedoman. Upacara pengangkatan sumpah dan janji pegawai adalah bagian dari proses pelantikan atau pengangkatan seseorang ke dalam jabatan tertentu, biasanya di dalam lingkungan instansi pemerintahan atau organisasi. Berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam pelaksanaan upacara pengangkatan sumpah dan janji pegawai. Yang ke-1, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan upacara. Yang ketiga, penyerahan surat keputusan dan atribut. Yang keempat, sambutan dan penutup. Nanti 5. Dokumentasi. 6. Pelaporan. Pengambil sumpah janji pegawai adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk memimpin profesi pengambilan sumpah atau janji. Pegawai biasanya pejabat tinggi atau pimpinan di lembaga atau instansi yang bersangkutan seperti 1. Pimpinan instansi. 2. Pejabat pemerintah tertentu. Ketiga, pejabat yang ditunjuk. 4. Hakim pengadilan. 5. Tokoh agama. Tata cara pembacaan sumpah atau janji pegawai adalah sebagai berikut. 1. Persiapan. Pastikan semua yang akan disumpah atau berjanji sudah diundang. Yang kedua, pelaksanaan. Mulai upacara dengan semua peserta berdiri. Pejabat yang berwenang membuka upacara dan menjelaskan tujuan pembacaan sumpah atau janji. Yang ketiga, pembacaan sumpah atau janji. Pejabat yang berwenang membaca sumpah atau janji dengan lantang. Pegawai mengikuti ucapan pejabat dan mengulangi setiap kata dengan jelas. 4. Penandatanganan. 5. Penutupan. Pejabat menutup upacara dengan ucapan selamat atau pesan motivasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan dokumen sumpah atau janji pegawai. 1. Siapkan format dokumen. 2. Tuliskan sumpah atau janji. Pastikan teks tersebut mencakup komitmen yang diharapkan dari pegawai seperti menjalankan tugas dengan baik, mematuhi aturan, dan menjaga integritas. 3. Tambahkan informasi pegawai. 4. Tambahkan informasi pejabat yang berwenang. 5. Revisi dan tinjau dokumen. Pastikan tidak ada kesalahan ejaan atau tata bahasa. 6. Cetak dokumen. 7. Pelaksanaan upacara. 8. Penandatanganan dokumen. 9. Simpan dokumen. Simpan dokumen yang telah ditandatangani sebagai arsip instansi. Pangkat adalah tingkat atau jenjang yang menunjukkan posisi seseorang dalam struktur hierarki organisasi. Pangkat biasanya terkait dengan tingkat otoritas, tanggung jawab, dan hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang di dalam organisasi. Pangkat seringkali dikaitkan dengan masa kerja, pengalaman, kualifikasi, dan prestasi seseorang dalam pekerjaan. Pegawai adalah individu yang bekerja untuk suatu organisasi atau instansi, baik pemerintah maupun swasta. Pegawai biasanya menjalankan tugas-tugas tertentu sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka.
Jabatan struktural adalah posisi dalam organisasi yang berkaitan dengan tingkatan hierarki. Posisi ini mencakup jabatan seperti direktur, manajer, atau kepala departemen, di mana individu tersebut mengawasi tugas-tugas dan mengambil keputusan penting dalam organisasi. Jabatan fungsional adalah posisi yang berkaitan dengan tugas atau pekerjaan khusus berdasarkan keahliannya. Contoh jabatan fungsional, salah satunya adalah dokter memberikan perawatan medis, yang kedua adalah guru mengajar siswa, yang ketiga adalah akuntan mengelola keuangan. 1. Evaluasi kinerja. 2. Kriteria kenaikan pangkat. 3. Pengajuan permohonan. 4. Pengumuman lowongan. 5. Seleksi dan penilaian. 6. Keputusan dan pengumuman. 7. Pelatihan atau orientasi baru. 8. Pelaksanaan dan evaluasi lanjutan. 10. Cara membuat dokumen daftar urut kepangkatan kepegawaian, diantaranya 1. Pendataan pegawai, 2. Pengelompokan, 3. Penyusunan data, 4. Penomoran, 5. Verifikasi data, 6. Pembuatan dokumen, 7. Penyuntingan, 8. Pemeriksaan kembali, 9. Penggunaan, dan yang terakhir ke-10 pembaruan berkala.